Kita sangat diberkati, terima kasih untuk semua juga yang sudah melayani Tuhan, semua departemen, bahkan terima kasih jemaat Tuhan yang hari ini sudah datang beribadah. Bisa kasih salam kiri kananmu, katakan happy Sunday, katakan selamat hari Minggu, katakan selamat hari Minggu. Sekali lagi lihat mereka dan katakan kamu ganteng banget kalau dia pria, katakan kamu cantik banget kalau dia wanita. Dan seperti biasa salami tangannya dan bilang, tapi aku lebih cantik dari kamu. Aku lebih ganteng daripada kamu. Karena kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Raja di atas segala Raja. Bapak Ibu Saudaraku, ini minggu kedua. Kita masuk dalam bulan Covenant of Greatness. Perjanjian Allah yang sangat amat besar, yang Tuhan bisa limpahkan bagi engkau dan aku, Bapak Ibu Saudaraku. Setelah UC di akhir bulan, saya khotbah di PIK, Bapak Ibu. Kemudian minggu kemarin saya ada di Bandung. 2 minggu saya melihat banyak banget kesaksian yang diterima, Bapak Ibu Saudaraku. Benar-benar banyak orang yang datang dan mereka berkata, Pastor, sungguh-sungguh Allah kita itu Allah yang dahsyat. Sungguh-sungguh Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berjanji dan Allah yang selalu menepati janji. Amin. Dan saya mau beritahu, kesaksian-kesaksian seperti ini membuat iman kita dibangkitkan. Amin. Kesaksian-kesaksian berita-berita ilahi seperti ini, saya mau kita semuanya bangkit imannya. Dan kita juga jadikan dalam hidup kita bahwa sebentar lagi engkau yang akan bersaksi, engkau yang akan bersaksi, engkau yang akan bersaksi, engkau yang akan bersaksi, engkau yang akan bersaksi. Kita semua akan bersaksi bahwa Allah kita besar. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar satu kebenaran firman Allah. Dan saya bawa sebuah ilustrasi buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Di depan saya ini ada koper kecil. Saya nggak bisa bawa yang besar, tapi bawa yang kecil. Nah, anggaplah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam koper ini ada hal-hal yang penting yang saya butuhkan. Perempuan apa? Lipstick. Oh my goodness. Lipstick gak boleh lepas Bapak Ibu Saudaraku ya. Mau lip gloss kek, lip tint kek. Apapun itu Bapak Ibu. Itu penting banget buat cewek. Kalau buat cowok apa ya? Yang paling penting gitu ya. Sisir kali Bapak Ibu Saudaraku ya. Sisir kecil. Lebih dari sebuah kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin di dalam koper ini ada hal yang lebih berharga. Mungkin identity. Mungkin KTP, SIM, atau mungkin uang yang ada di sini. Tetapi permasalahannya semua hal yang kau cari yang ada dalam koper ini gak bisa dia apa-apain. Kenapa Bapak Saudaraku? Ada yang tahu? Dikunci. Dan saya mau tanya, Bapak Ibu punya kuncinya gak? Kabar buruknya gak punya. Gak punya Bapak Ibu Saudaraku. Yang punya kuncinya adalah, tada, aku yang punya kuncinya. Benar gak? Apakah Bapak Ibu Saudaraku bisa buka isi koper ini dan mendapatkan apa yang kau minta? Gak bisa. Bisa sih dipaksa Pastor, udahlah. Apapun yang terjadi digunting kayak mau kecil doang kopernya. Ya bisa Bapak Ibu, tapi itu gak boleh kena pasal nanti. Benar gak? Sesimpel. Waktu saya tahu ada banyak barang berharga di dalam koper ini. Walaupun dia terkunci, dengan so easy Bapak Ibu. Dengan sangat amat gampang, saya tinggal ambil kuncinya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku saya buka. Tada, kebuka enggak? Kebuka. Kemudian saya bisa buka isinya. Kemudian saya buka isinya. Oh, saya temukan apa aja yang saya butuhkan ada di dalam sana. Katakan, paham Pastor. Mulai paham. Sama halnya dengan janji Tuhan yang besar dalam hidupmu dan hidupku. Kita belajar dari sana. Mau seberapa banyak janji Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidupmu Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau dia masih terlock. Dia masih kekunci. Engkau dan aku gak punya kuncinya. Gak bisa dia apa-apain. Dan kabar baiknya buat kita semuanya hari ini. Kita akan belajar satu tema firman Tuhan tentang unlocking the vision of greatness. Sehingga waktu engkau buka
kuncinya, engkau bisa dengan leluasa buka kopernya. What happened inside? Oh, ternyata di dalamnya, wow, ada kemakmuran, ada segala sesuatu yang kau butuhkan di sana. Enggak lagi engkau bersusah-susah payah, tapi Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ada apa lagi di dalam sana? Oh, ada pemulihan, ada keluarga-keluarga yang dibangkitkan kembali. Ada apa lagi di sana? Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Oh, ada kesuksesan di dalam segala hal. Engkau pasti sukses. Ada apa lagi di sana? Aduh, banyak sekali Bapak Ibu Saudaraku. Ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kekuatan yang kau akan terima. Amin. Dan aku berdoa di tempat ini, hari ini you are punya kunci, kita semua punya kunci untuk unlocking the vision of greatness. Katakan amin dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Tunjuk kiri kananmu, katakan terjadi dalam hidup kita semua. Yes, terjadi sesuai dengan imanmu. Itu yang kita punya, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya penting bagi engkau dan aku untuk sampai ke sebuah janji Allah. Untuk sampai ke sebuah penggenapan janji Tuhan. Engkau dan aku harus berani bermimpi besar, katakan amin. Engkau dan aku harus punya tujuan, katakan amin. Engkau dan aku harus punya yang namanya visi, katakan amin. Kita belajar kisah sedikit, sepenggal kisah dari Bapak Abraham. Kemarin kita sudah baca Kejadian 12. Sekarang kita naik lagi ke Kejadian 13, Bapak Ibu Saudaraku. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Namanya masih Abram ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia masih menerima janji Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, kata firman Allah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Katakan amin buat firman Allah. Yes. Sebelum mereka berpisah, Lot dan Abram, firman Allah mencatat, Tuhan suruh pilih. Dan ada satu tujuan yang jelas sebenarnya, walaupun dengan dua versi Bapak Ibu. Yang pertama Tuhan bilang kepada Abram, pandang. Yang kedua Tuhan bilang kepada Abram, lihat. Itu sama gak ya Bapak Ibu? Mirip. Pandang dan lihat. Itu sama Bapak Ibu Saudaraku, mirip. Meaningnya sama, artinya sama. Disuruh pandang dan disuruh melihat. Sejauh engkau melihat, itu yang akan Tuhan berikan. Kalau saya boleh bikin ilustrasi lagi begini Bapak Ibu. Coba dua-dua tangan dibuka. Kemudian ditutup di kiri kanan wajahmu Bapak Ibu, menutupi mata. Nah gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau dua-duanya ditutup gitu, pandangan kita untuk ke depan itu terbatas gak? Terbatas ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lepaskan tangan kita, mungkin masih terbatas 180 derajat. Selama kita tidak memalingkan kepala kita. Tetapi itu terlihat dengan jelas. Berbeda dengan kita cuma taruh begini dua-dua. Ya kita cuma bisa melihat apa yang ada di depan. Terbatas sedikit dengan kiri dan kanan. Saya pakai kacamata plus Bapak Ibu progresif. Jadi kalau setiap kali mau periksa mata, pasti selalu akan dibilangin ibu, mau milih kacamatanya yang bisa melihat secara luas atau masih ada bayang-bayangnya di kiri dan kanan. Ibu-ibu hemat, pilih yang terbatas aja, yang penting duitnya nyampe. Begitu Bapak Ibu. Yang penting bisa aja melihat sekeliling, gak perlu kali jelas-jelas banget. Kalau pengen melihat jelas ya udah tinggal begini aja gitu kan. Bisa melihat dengan jelas. Dan saya mau beritahu ini janji Tuhan kepada Abram. Seberapa jauh engkau melihat, seberapa jauh engkau memandang, itu yang akan diberikan kepadamu. Dan saya mau beritahu buat kita semuanya, hari ini Tuhan pengen seberapa jauh engkau melihat, seberapa jauh akan memandang apa yang akan terjadi dalam keluargamu, apa yang akan terjadi dalam bisnismu, apa yang akan terjadi dalam hidupmu, apa yang akan terjadi atas anak-anak cucu cicit generasimu, itu yang akan Tuhan berikan kepadamu. Dan marilah kita melihat bahwa perkara-perkara besar dan ajaib Tuhan berikan atas hidupmu, atas keluargamu, atas bisnismu, atas studimu, atas segala aspek dalam hidupmu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin.
Amen. Woo. Satu lagi kisah tentang Elia dan Elisa. Firman Allah berkata begini. Ini kisah yang epik banget. 2 Raja-Raja 2:9-10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah. Bapak Ibu Saudaraku, mintalah. Ini kata Elia kepada Elisa. Mintalah apa yang hendak lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini kata firman Allah. Kemudian selanjutnya ayat 10 berkata apa? Berkatalah Elia. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi, lagi dibaca Bapak Ibu. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Katakan amin. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya baca firman ini udah sering banget kita baca, benar gak? Tentang kisah Elia dan Elisa. Tapi waktu saya baca firman ini, saya bilang Tuhan, aku juga mau diberkati. Aku gak cuma mau jadi pembicara yang menyampaikan satu arah, aku juga mau diberkati. Karena firman Allah itu pedang bermata 2, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Tuhan benar-benar menyatakan begini. Saya menangkap ada satu pesan Tuhan, ada satu pesan Elia yang dia mau sampaikan kepada Elisa. Ini detik-detik waktu Elia itu akan naik ke sorga Bapak Ibu. Dijemput sama kereta berapi. Waktu itu Elisa tahu banget. Kenapa? Karena dia dekat sama Elia. Jadi dia tahu banget nih, oh sebentar lagi nih bapakku akan naik ke sorga nih. Sehingga dia bilang sama Elia, Bapak, aku minta 2 bagian daripada rohmu. Elia terhenyak Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena refleks apa yang dikatakan Elia. Waduh, sukar bos. Benar gak? Sukar bos. Kenapa? Elia tahu banget. Untuk mendapatkan kekuatan pengurapan yang Elia dapatkan sekarang. Elia tahu banget pengorbanan yang harus dia kerjakan. Harga yang harus dia bayar. Betapa besar dia harus berkorban. Dia harus dikejar-kejar. Dia harus menderita. Dia harus bergumul. Elia tahu banget. Makanya Elia bilang, bos, sukar loh. Firman Allah, Elia gak mau mengecewakan Elisa. Tapi asal kamu bisa melihat aku terangkat, kata Elia. Dan itu akan terjadi. Waktu itu saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan apa pesanmu? Dan Tuhan bilang begini, waktu engkau dan aku menerima janji Tuhan, ada satu titik gak engkau dan aku harus menunggu. Waktunya penggenapan janji itu terjadi. Ngalamin Bapak Ibu Saudaraku, ngalamin masa tunggu ini, ngalamin Selah ini. Bahkan seolah-olah di masa tunggunya itu we got nothing. Kita gak dapat apa-apa. Malah rasanya kita lose banyak banget. Kita kehilangan banyak banget. Kita dijauhi banyak banget. Tapi firman Allah berkata, tetapi kalau engkau bisa melihat. Ini bicara tentang apa? Kesetiaanmu, katakan amin. Ini bicara tentang kesetiaanmu menanti janji Tuhan. Ini bicara tentang pantang menyerahmu untuk mendapatkan janji Tuhan. Katakan amin. Dan firman Allah mencatat. Elia melakukan lebih kurang 7 mujizat besar. Tapi apa yang terjadi dengan Elisa? Dia mendapatkan lebih kurang Bapak Ibu Saudaraku. Tidak tepat sekali. Tapi 14 sampai 16 janji Tuhan. Mujizat Tuhan yang dia dapati. Karena dia mau melihat. Karena dia mau berjuang. Dia mau benar-benar sampai kepada janji Tuhan yang diberikan atas hidupnya. Oh, aku berdoa di tempat ini. Engkau dan aku adalah orang-orang yang setia. Yang gak gampang menyerah. Engkau punya visi yang jelas. Dan engkau akan mencapai visi itu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, katakan amin. Berkati kiri kananmu, katakan terjadi atas hidupmu. Terjadi atas hidupmu. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Betapa pentingnya visi. Katakan visi. Lebih gampangnya lagi Bapak Ibu Saudaraku, betapa berkuasanya sebuah arti penglihatan. Vision. Apa yang engkau lihat, itu yang engkau dapati. Hari ini saya melihat orang-orang yang luar biasa ada di depan saya. Dan saya tahu ada spirit yang baik yang bisa saya tangkap dari Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya melihat orang-orang yang luar biasa.
Kemarin, amin, puji Tuhan. Kemarin waktu di Bandung kami sempat ada pelayanan penginjilan ke sebuah kota yang namanya, ke sebuah part of Bandung namanya Jatinangor. Saya baru tahu kalau di sana itu banyak banget kampus-kampus besar yang sudah dialokasikan ke sana karena mungkin di city-nya sudah begitu full. Nah waktu sampai ke sana Bapak Ibu Saudaraku, saya bisa nangkep spiritnya. Saya bisa nangkep, what happened with Jangor, ya kan? Tetapi saya juga bisa merasakan betapa passion, betapa belas kasihannya Tuhan tuh ada atas kota itu. Oh kami jalan Bapak Ibu, kami jalan muter. Kami ngelewatin ITB, kami melewatin Unpad yang dipindahin ke sana beberapa kampus kecil, IPDN, STPDN. Kami masuk ke gang-gang kos-kosan, kami doa. Kami jalan Bapak Ibu Saudaraku, kami jalan, kami doa. Spirit yang kami punya dalam nama Yesus kami impartasikan. Kayaknya gak berbuat apa-apa, belum. Tapi ada satu spirit yang kami ada sebuah visi yang Tuhan tahu dan percayai bahwa firman Allah bersua. Tempun kakimu diinjakkan. Itu akan katakan amin. Oh saya gak pengen pergumulanmu. Dalam keluargamu, dalam hidupmu. Oh memiliki visi. Bawa dalam doa. Spiritnya engkau tularkan. Dan kemanapun engkau menginginkan kakimu. Itu ada di bagi. Manapun engkau menginginkan kakimu. Itu ada di bagi. Katakan amin. Katakan jadi dalam nama Yesus. Dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Karena kalau engkau dan aku gak punya visi, makanan empuknya buat si iblis. Yes. Orang yang gak punya visi Bapak Ibu Saudaraku, dia akan diambil alih sama yang namanya iblis. Iblis itu akan membutakan mata roh kita sehingga kita gak bisa lihat apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat Simson. Hakim-hakim 16, 20 dan 21. Iblis selalu berusaha menyerang mata rohmu. Lalu berserulah perempuan itu. Siapa namanya masih ingat? Delilah. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta katanya terjagalah Simson dari boboknya. Dan dia berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Firman Allah mencatat tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Firman Allah mencatat di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Teman-teman media tampilkan gambarnya. Seorang pahlawan besar, gagah perkasa Bapak Ibu Saudaraku, dengan kekuatan yang dahsyat. Oh ini yang terjadi. Dia dicungkil matanya Bapak Ibu Saudaraku. Kerjaannya tuh hanya giling gandum. Gak punya power. Gak punya kekuatan apapun. Bisa gak pasukan Filistin langsung membunuh Simson pada waktu itu? Bisa banget. Tapi mereka gak lakuin. Bisa gak mereka potong kedua tangannya? Maaf ya Bapak Ibu, kok jadi menyeramkan ya. Bisa gak mereka potong kedua tangannya, potong kakinya? Bisa gak? Bisa. Tapi mereka gak ngelakuin. Karena bagi mereka selama dia masih punya mata, tangan kaki gak ada, dia pasti bisa melakukan sesuatu yang besar. Ya. Dari sini Bapak Ibu kita belajar. Betapa penglihatan itu punya power, katakan amin. Betapa penglihatan itu punya kekuatan yang besar, katakan amin. Betapa visi itu punya kekuatan yang besar, katakan amin. Yes, ini yang terjadi. Dia hanya menggiling gandum, menunggu nasibnya. Bapak Ibu Saudara, firman Allah mencatat, iblis tahu benar. Dan hari-hari ini saya mau bilang buat kita semuanya, jangan mau iblis mengambil alih mata rohanimu. Karena engkau dan aku punya potensi yang besar, punya pengurapan yang besar, punya kuasa yang besar. Karena kita punya Allah yang sangat amat besar, katakan amin. Boleh gak tangan kita taruh di mata kita?
Dan dalam nama Yesus dideklarasikan secara profetik atas hidupmu. Mata kita dibukakan untuk melihat rencana Tuhan. Katakan amin. Aku memiliki visi surgawi. Katakan amin. Aku melihat rencana Tuhan. Katakan amin. Aku melihat tujuan Tuhan. Katakan amin. Aku melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Aku tidak akan dibutakan, tapi aku akan berjalan di dalam terang ilahi di dalam nama Yesus. Jadi atasmu, jadi atasmu, jadi atasmu, jadi atas kita semuanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Jangan mau ditipu sama iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Mata rohanimu ditutup, gak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang? Terjadi dengan orang yang gak punya visi. Apa yang terjadi dengan orang yang gak bisa lagi melihat rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah gagal dan berkata, Pastor, sudahlah, janji Tuhan tinggal janji aja lah. Toh sampai sekarang pun dijalani puluhan tahun begini-begini aja. Oh, saya tahu Bapak Ibu ada dalam hatimu juga demikian. Loh, pendeta enggak ya? Oh iya, pendeta juga iya Bapak Ibu. Belum tentu. Ada juga beberapa janji Tuhan dalam hidup kami, satu keluarga, pendeta-pendeta yang lain mungkin sama, yang mungkin berjawab. Tapi kita belajar sama seperti Elisa, benar? Jangan menyerah, jangan berhenti, terus setia, terus percaya. Karena ini akan terjadi. Engkau yang tidak punya visi, engkau yang dibutakan mata rohaninya, hidupmu akan berputar-putar. Hanya akan berputar-putar. Ya, ujung-ujungnya capek, balik lagi, puter lagi. Tapi porosnya sama, di situ-situ aja, di penggilingan aja alias stagnasi. Berapa banyak engkau dan aku ada di titik ini? Saya pun pernah ada di titik ini. Rasanya udah mentok, rasanya udah gak bisa lagi, stagnasi, udah gak bisa, kayak udah gak bisa. Kalau air mata diperes itu kayak kain pel, diperes pun udah gak keluar airnya, sebegitunya. Hidupmu hanya putar-putar, stagnan, sambil menunggu kapan selesai Bapak Ibu. Tapi saya berdoa di tempat ini anak-anak Tuhan, jangan hanya mau putar-putar aja di dalam nama Yesus. Oh, ada perkataan ilahi yang turun atasmu. Hidup kita enggak stagnasi, tapi hidup kita terarah dengan visi, dituntun sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Aku melihat ada banyak orang yang sudah mulai diubahkan. Ada banyak Tuhan yang mendapatkan pencerahan ilahi di dalam nama Yesus. Orang yang enggak punya visi, dia puter-puter yang kedua, otomatis hidupnya enggak maksimal. Pasti Bapak Ibu Saudaraku. Pasti gak maksimal. Janji Tuhan atas Simson. Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Sebab engkau akan mengandung, ini buat mamahnya Simson. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Coba lihat Bapak Ibu janjinya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Katakan amin. Wow, kali-kali ya Bapak Ibu Saudaraku ya, saya coba berandai-andai. Kalau Simson itu sampai kepada janji Tuhan, dia nggak jatuh di dalam pelukan sayang Bapak Ibu Saudaraku. Kali-kali Goliat nggak ada loh. Benar, kali-kali Daud nggak akan pernah berhadapan dengan Goliat. Orang Filistin semua udah dihabisin sama Simson, benar nggak? Tetapi tetap. Kadang pernah nggak Bapak Ibu ngerasain, Tuhan. Rasa-rasanya semua sudah aku lakukan buat Tuhan. Kalau bahasa Jawanya ente-entean. Habis-habisan. Tapi kok gini-gini aja ya Tuhan. Pernah ada yang ngalamin demikian Bapak Saudaraku? Pernah? Yes, gak usah ngaku, Tuhan tahu. Benar gak? Tapi saya mau beritahu kabar baiknya buat kita semuanya. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, jangan pernah menyerah,
Jangan pernah berpikir bahwa janji Tuhan atas hidupmu gitu-gitu aja. Tapi saya mau perkatakan firman Allah atas engkau. Allah kita, Allah Israel tidak pernah tertidur. Dia akan menolong engkau tepat pada waktunya. Bahkan firman Allah berkata, engkau akan diam saja dan Tuhan yang akan berperang bagimu, membawa kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Katakan amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Sehingga hidupmu gak puter-puter, hidupmu gak maksimal, tapi hidupmu jadi sangat amat maksimal. Oh, hari-hari ini, come on Bapak Ibu. Saya tahu firman hari ini simple banget. Cuma unlocking your vision aja. Come on, come on. Hari-hari ini mungkin kau merasa, aduh Pastor udahlah, gak nyampe lah. Ini semua yang aku bangun, bisnis keluarga ini sudah dari kakek buyut, dari sampai sekarang aku pun udah sampai ke anak-anak. Aduh kayaknya udah deh, capek gitu. Udahlah, selesai sudahlah. No, come on. Anak sel kami Bapak Ibu Saudaraku sudah tua. Dia punya satu pabrik, dia punya bisnis. Dia cerita bahkan kemarin waktu saya masih di kereta Wus dari Bandung habis pelayanan. Masih teleponan. Dia bilang, Mam gila. Kok semakin aku tua ide itu semakin ada aja. Memang gereja kita tuh memberikan firman Allah yang membangkitkan iman kata dia bilang. Gitu saya bilang, Gong, sabar ya Gong, tahan Gong, ingat umur saya bilang gitu. Karena dia rasanya dibangkitkan terus kayak ada aja idenya. Anaknya yang laki tuh dikasih terus sampai mungkin kali ya kalau anaknya yang laki yang nerusin tuh bilang, aduh papi udah cukup, papi blenger saya, mungkin bisa. Karena saking ada aja, buka yang ini, buka yang itu, ke sana, ke kota ini, ke kota itu. Dan saya mau beritahu, come on, hari-hari ini jangan berhenti. Terus minta Tuhan, apalagi visi ke depan. Apalagi yang harus aku kerjakan. Apalagi harus lakukan. Bangkitkan kembali mimpi-mimpimu yang telah lalu. Bangkitkan kembali impian-impianmu yang rasanya mulai terkubur. Dibangkitkan kembali dan kau akan melihat Tuhan bekerja luar biasa. Katakan amin. Kasih blessing kiri kananmu, katakan terjadi juga atas engkau. Visimu dibangkitkan kembali. Impianmu dibangkitkan kembali. Keinginan-keinginan ilahimu dibangkitkan kembali. Sehingga hidup kita maksimal di dalam Tuhan. Yang ketiga, hidup tanpa visi itu membuat iblis tertawa terbahak-bahak. Bapak Ibu Saudaraku, waduh ini mah jangan sampai terjadi. Simpson, Hakim-Hakim 16 ayat 25. Dia menjadi salah satu stand up komedi yang terbaik di zaman itu. Ketika hati mereka riang gembira nih, kata firman Allah. Berkatalah mereka, panggillah. Keren sekali ya. Panggillah Simpson untuk apa Bapak Ibu? Melawak bagi kita. Saudaraku, itu kata firman Allah. Lebih parahnya lagi kita baca Bapak Ibu. Simpson dipanggil dari penjara lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Kalau engkau baca nanti ke depan, saat ini menjadi titik baliknya Simpson. Saat dia berada di antara tiang itulah, itu titik baliknya dia. Dia menjerit sama Tuhan. Tuhan, terakhir kalinya aku minta kembalikan kekuatan itu. Sehingga aku bisa mempermalukan tentara Filistin. Tuhan mendengar gak doanya dia? Happy ending. Tuhan dengarkan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau merasa kalah, kau merasa kayaknya visi muda gagal, terus setia. Terus setia, ini pahlawan loh Bapak Ibu, Nasir Allah loh, keren banget. Zaman dulu orang lihat dia aja udah wah, ketakutannya luar biasa. Tapi ada satu titik dia harus mengalami kegagalan. Ada satu titik dia harus mengalami pergumulan. Tapi dia tetap percaya sehingga di titik terakhir dia minta sama Tuhan, Tuhan terakhir ini saja. Kembalikan kekuatanku, aku berdoa. Hari ini ada banyak engkau dan aku yang onsite juga. Hari ini menjadi hari pembalikan keadaan dalam hidupmu. Karena engkau sudah bisa kembali melihat visi Tuhan yang besar. Atas keluargamu, atas keuanganmu, atas bisnismu, atas pekerjaanmu, atas studimu, atas segala aspek dalam hidupmu. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi
bagi raja di atas segala raja. Efesus 2 ayat 10 kita baca sama-sama. Ini biar menjadi keyakinan iman kita Bapak Ibu Saudaraku. Efesus 2 ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Blessing kiri kananmu, katakan terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Ada Yesus dalam hidupmu. Perkara besar engkau lakukan. Visi yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Katakan amin. Ya, terjadi atas hidup kita semuanya. Makanya punyalah dream big. Punyalah mimpi yang besar. Untuk build bigger. Untuk membangun sesuatu yang besar. Pastor gak bisa, saya gak mampu. Saya orang yang gak bisa berbuat apa-apa. No, mimpi itu gratis. Bapak Ibu Saudara katakan mimpi itu gratis. Ibu-ibu nih, wanita-wanita, kalau kita belum punya uang, Indo shopping kan? Bagus banget, keren, sampai diusir sama SPG-nya. Mau beli kagak? Kacanya rusak. Kacanya nih berembun nih, dilapin lagi, aduh menghina banget gitu kan. Atau kadang-kadang kita lagi lewat di etalase, aduh pengen banget, aduh Tuhan, aduh sampai nabrak orang depan gitu ya. Mimpi itu gratis Bapak Ibu Saudaraku. Yes, boleh gak masuk ke toko kalau pengen punya sepatu, aduh pengen kayak begini Tuhan, aduh coba-coba dulu lah. Beli gak? Belum tentu beli juga karena belum punya uang kali. Tapi bermimpilah, katakan amin. Bermimpilah. Bisa numpung gratis. Dan one day you will build bigger, bigger, bigger. Visi dan mimpi itu Bapak Ibu Saudaraku itu perlu dibangun. Enggak sekonyong-konyong koder, enggak. Itu lagu Bapak Ibu. Ya. Tapi mimpi, visi, impianmu itu harus engkau bangun. Dengan kekuatan yang kayaknya engkau enggak punya. Kalau mau bermimpi besar Bapak Ibu dan engkau mampu, itu bukan mimpi. Itu keinginan yang engkau sanggup. Tapi visi yang besar sepertinya engkau gak bisa melihatnya. Sepertinya engkau gak mampu. Tapi engkau percaya kau pasti menerimanya. Itu visi yang besar. Siapa yang gak kenal atau mungkin di sini pasti ada yang punya HP Samsung. Saya baru tahu kalau bacanya ternyata Samsung. Ya udahlah kita orang Indo ya, baca Samsung aja lah. Gitu. Tahu nggak tahun 1938 si bapak pencetusnya ini adalah seorang penjual mie, penjual sayur dan penjual ikan kering. Percaya nggak info ini Bapak Saudaraku? Percaya karena saya sudah menanyakannya kepada teman baik saya. Siapa namanya? ChatGPT. Dan saya tanya Bapak Ibu, oh iya benar. Gitu. Lengkap banget dia cerita. Si bapak ini namanya Lee Byung Chul. Maaf kalau ada penyebutan nama ya Bapak Lee gitu. Dia gagal. Korsel waktu itu dihabisi sama Korut. Habis Bapak Ibu Saudaraku. Wah kacau balau. Tetapi waktu itu di tengah desakan yang ada. Dari seorang penjual mie, penjual sayur, penjual ikan kering. Dia mulai ditantang untuk ayo ekspansi. Main elektronik, main segala hal yang bisa dilakukan. Dan kenyataannya sekarang banyak di sini yang masih tetap ngefans sama Samsung daripada kepada iPhone. Kalau saya jujur ya Bapak Ibu, kan Pastor juga punya Samsung. Kalau buat foto saya lebih memilih Samsung. iPhone terlalu jujur. Samsung Bapak Ibu, waduh. Kita bisa terlihat lebih cantik 10% di atasnya. Kalau iPhone jujur banget, apa adanya dia nyemah. Ya ada orang juga yang doyan gitu kan. Tapi untuk foto, aduh saya lebih jujur. Dan ini bukan iklan, ini bukan jualan, bukan. Tapi ini adalah sebuah tantangan. Dimulai dari orang yang punya mimpi yang besar. Kemudian dia bangun dari nol, dia bangun. Dan jadilah sama seperti sekarang. Kisah tentang negara Singapura. Siapa yang tahu bahwa Singapura itu dulu adalah bagian dari Malaysia? Ada yang tahu? Yes, oke. Tapi banyak yang ragu, sama seperti saya. Sampai saya tanya kepada sahabat baik saya yang namanya ChatGPT. Dia bilang, oh benar. Nah ada satu titik di tahun 65.
Akhirnya Singapura itu dilepaskan dari Malaysia karena Malaysia menganggap Singapura itu beban. Itu krisis global. Tahun 65 itu sampai Indo pun kita ngalamin itu, bener ya. Itu krisis pemerintahan, krisis semua hampir seluruh dunia. Akhirnya Malaysia merasa bahwa Singapura ini udahlah, keluarin aja lah dari Malaysia. Waktu itu Bapak Ibu Saudaraku, si Lee Kuan Yew itu bikin konferensi pers di TV, dia sambil nangis. Dia bilang ini momen duka buat bangsa kita, buat kota kita. Mungkin waktu itu mereka belum jadi sebuah bangsa. Tapi saya berjanji, kata dia, anak cucu kita akan melihat Singapura menjadi sebuah bangsa yang membanggakan. Benar nggak? Kalau saya boleh minta angkat tangan, siapa di sini yang sudah pernah ke Singapura, angkat tangan? Lebih banyak daripada siapa yang tahu kalau Singapura bagian dari Malaysia. Semua orang pengen pergi ke Singapura, pengen pergi ke Jewel, terminal berapa itu ya? Nah 1 ya? Pengen foto di Jewel, air terjun, Bapak Ibu Saudaraku ya. Pengen makan di Shake-Shake, waduh. Pengen pergi berfoto di gambar singa. Ada satu TikTok yang bikin lucu banget. Dia udah jauh-jauh ke sana, renovasi. Jadi dia gak bisa foto, Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya dia ambil coklat yang gambar singa dan dia foto begini gitu kan. Semua orang pengen ke Singapura, itu berasal dari sebuah negara yang gagal. Saya mau beritahu, visi itu dimulai dari waktu kita bermimpi. Bermimpi besar dan engkau dan aku mulai membangunnya. Katakan amin, dan akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pernah lihat gak video yang dibuat oleh Pastor Jonathan tentang Kak Asiti? Kalau ada yang ingat, perkataan pertama Pastor Jonathan di situ apa? Semua berawal dari sebuah mimpi. Oh, saya bangga banget Bapak Ibu Saudaraku. Bangga banget dengan Kak Asiti. Kalau engkau yang sudah pernah pergi ke sana, waduh, itu karya Tuhan luar biasa ajaib di sana Bapak Ibu Saudaraku. Itu berawal dari sebuah mimpi. Tiap minggu selama bertahun-tahun kita meetingin, jatuh bangun, ngelihat perubahan kotak-katik sana sini sampai bisa dinikmati dan banyak orang bisa berkata, "Wow! Ini semua perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan." Bahkan Satis Kumar pun pengen bangun Holy Land pertama ada di Yerusalem. Holy Land kedua kata dia ada di Indonesia di Solo. Dan dia pengen bangun Holy Land ketiga di India, kata dia gitu. Yes, sesuatu yang besar dimulai dari mimpi. Dengan cepat Bapak Ibu saya minta kita fokus ke sini. Bagaimana kita bisa punya visi dan mimpi yang besar. Yang pertama. 1 Tawarik 22 ayat 5. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Yang pertama, waktu engkau dan aku bisa punya visi dan mimpi yang besar, kenallah pribadi Tuhan yang maha besar. Amin. Waktu engkau dan aku tahu bahwa Tuhan kita besar, engkau dan aku gak akan minta yang kecil. Pastor, aku udah minta besar tapi sama Tuhan gak dikasih. Makanya aku berubah, minta yang kecil malah dikasih. Gak apa-apa Bapak Ibu, semua orang punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Tapi saya mau tanya, waktu engkau diberi Tuhan dengan visi yang kecil itu jadi kenyataan, minta lagi gak sama Tuhan? Minta lah. Mintanya lebih besar apa lebih kecil? Pasti lebih besar. Karena engkau dan aku tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Makanya kenalah Tuhan. Daud tahu banget Salomo terbatas. Salomo gak akan bisa melakukan sama seperti yang dia lakukan untuk Tuhan. Tapi firman Allah mencatat dia bikin persediaan yang besar. Dan apa yang terjadi? Kita sampai sekarang sering menceritakan. Salomo membangun kerajaannya gede banget. Orang-orang terkagum datang dan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Saya mau beritahu, kalau engkau dan aku kenal Tuhanmu, kau gak akan meremehkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Ada tantangan gak Bapak Ibu Saudaraku? Ada, Pastor. Tapi percayalah, kalau gak ada tantangan itu namanya main game Bapak Ibu.
Selesai dengan nyawa kita, selesai sudah kita main gamenya. Nunggu lagi 1 jam kemudian untuk bisa dapat full power lagi dan kita main game lagi. Tapi ini lain. Kita tahu Allah kita besar. Dengan segala tantangan yang kita terima, kita tahu Tuhan akan menyertai kita, katakan amin. Yes, karena Mazmur 2 ayat 8 begini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita bilang begini, aduh pastor, bangsa-bangsa, ujung ke ujung bumi. Toko aja satu gak selesai-selesai. Aduh pastor, ini aja sakit, benjolannya masih ada pastor. Aduh pastor, ini aja masih di ICU pastor. Aduh pastor, masih sakit. Aduh pastor, masih dikejar-kejar utang. Aduh pastor. Salah gak Bapak Ibu? Enggak, engkau dan aku gak salah. Gak salah. Jadi salah kalau engkau dan aku mengeluh dan berbuat dosa, itu baru salah. Tapi waktu engkau melihat segala sesuatu kayaknya kok belum besar. Lihat firman ini. Tinggal minta Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan, aku minta berkati aku. Biar aku bisa jadi berkat. Tuhan sembuhkan aku, biar aku bisa bersaksi bahwa Tuhan yang menyembuhkan aku. Ya, dan Tuhan akan berikan atasmu. Yang kedua, kenal Tuhan yang pertama. Yang kedua, pergi ke tempat yang Tuhan mau tunjukkan. Kemana Bapak Ibu? Keluaran 24 ayat 12. Ke tempat mana yang Tuhan mau tunjukkan? Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Katakan amin. Tuhan mau engkau dan aku naik ke gunung Tuhan. Pastor, kenapa harus naik ke gunung Tuhan? Waktu engkau dan aku hanya ada di kaki bukit Bapak Ibu. Saya pernah dengan anugerah Tuhan pergi ke Gunung Sinai. Kami harus naik dari kaki bukit. Itu pun di korting naik ontak Bapak Ibu. Sisanya baru jalan kaki ke puncak gunung selama lebih kurang 3 jam. Jalan kaki. Itu sangat amat melelahkan. Musa zaman dulu dia naik ke Gunung Sinai, ke Gunung Tuhan. Itu gak pakai apa-apa. Bukan sama kayak kita naik ontang, enggak. Dia jalan kaki Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ingat gak kisahnya? Waktu dia turun dia lihat Harun. Pesta, dia marah besar. Karena itu gak gampang. Dan ternyata mereka di bawah gak tahan sampai mereka melakukan dosa. Capek Bapak Ibu naik turun. Tapi ini yang Tuhan mau. Kalau engkau hanya ada di kaki bukit. Bisa gak melihat pemandangan? Bisa. Tapi terbatas dengan gunung bukit itu. Sehingga engkau gak bisa melihat apa yang di balik bukit. Katakan paham pastor. Waktu Tuhan minta engkau dan aku naik ke gunung Tuhan. Itu Tuhan sedang membuat engkau dan aku bisa melihat dari puncak gunung. Dan waktu engkau melihat dari puncak gunung Bapak Ibu Saudaraku. Oh, semua sangat amat komplit. Semua sangat amat jelas. Oh, segala sesuatu terlihat detil per detil. Makanya waktu engkau dalam pergumulan, engkau dalam masalah. Kalau engkau hanya di bawah, adanya cuma mengklarifikasi, cari validasi. Oh bener ya dia yang ngomong ya, oh tak habisi dia. Karena engkau pikirannya cuma di kaki bukit. Oh aku selesaikan dengan caraku pastor. Gampang tinggal bla 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 bla. Engkau melihatnya dari kaki bukit. Tapi waktu engkau dalam pergumulan, engkau dalam masalah, firman Allah mencatat, pergi anakku ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, ke gunung Tuhan. Di sanalah engkau akan melihat, oh ternyata orang itu jahat sama aku karena dia susah hidupnya. Oh dia itu suka nyakitin orang karena memang hidupnya dulu susah. Dia menderita. Oh ternyata ada banyak pintu-pintu bisnis yang aku bukakan. Oh masih ada vendor-vendor yang lain yang bisa aku kerjakan, aku datangi. Karena engkau melihat dari atas. Hari ini aku berdoa. Tuhan bawa engkau dan aku naik ke gunung Tuhan. Naik level untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Kau kenal Tuhanmu. Kau naik ke gunung Tuhan. Maka engkau akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Katakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yoel 2 ayat 28 berkata, kemudian daripada itu
akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Katakan amin. Saya minta teman-teman praise and worship naik. Kita akan segera selesaikan. Waktu engkau dan aku kenal Tuhan. Kau bisa tahu visi Tuhan itu bisa dibangkitkan ulang. Bahkan kau bisa punya visi yang baru dalam hidupmu. Apapun. Waktu engkau kenal Tuhan, kau akan dibawa Tuhan tuh naik level. Ke gunung Tuhan. Semakin dekat, semakin ngerti Tuhan maunya apa. Dan yang ketiga, engkau akan mengalami yang namanya kepenuhan roh. Roh Kudus itu yang akan membuat engkau lahirkan ide-ide yang baru. Roh Kudus yang akan menuntun engkau untuk berkata, jangan sama yang ini. Bisnismu sama yang ini. Waktu di Surabaya, tahun yang lalu saya ke sana kemudian mendoakan orang. Saya dapat penglihatan bahwa dia harus lebih berhati-hati. Intinya begitu. Kemudian tahun kemarin di bulan Maret kalau saya nggak salah saya khotbah lagi di Surabaya, dia datangi. Dia bilang, Pastor terima kasih petunjuk Tuhan luar biasa. Benar. Saya dikhianati. Tapi saya nggak apa-apa. Karena saya memperbanyak hidup saya untuk ke gereja, saya ikut komsel, saya ikut pondok Daud. Saya bawa sama Tuhan, saya pergumulkan, saya bawa sama Tuhan luar biasa. Dan saya tahu itu bukan saya. Itu Roh Kudus kata dia, saya bilang betul. Betul. Kalau Roh Kudus nggak ada dalam hidupmu, adanya Roh Kudus Bapak Ibu. Benar nggak? Kalau nggak ada Roh Kudus, emosimu pasti akan meledak-ledak. Benar bagi orang yang mantan-mantan luka batin? Ya? Benar? Kalau nggak ada Roh Kudus, engkau pasti melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Yang aduh Tuhan marah. Tapi waktu engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, kau akan melihat Tuhan akan mengarahkan engkau mengalami mujizat demi mujizat. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Anak kami yang pertama Miracle Angel, waktu dia mau skripsi S1, dia ketemu kami berdua dan berkata, Papa Mama, banyak berkat yang gereja sudah berikan dalam hidupku. Dalam hidup Papa Mama tentunya, dalam hidup adik, dalam hidup kita semuanya. Nah aku gak tahu kenapa aku tuh rindu banget bikin skripsi untuk menjadi berkat buat gereja. Lebih lagi untuk Tuhan dipermuliakan gitu. Kayak rasanya tuh aku udah lihat-lihat kata dia belum ada sih mah Pak gitu. Akhirnya kami tuntun dia bawa dalam doa. Kami bilang ayo Kak lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Akhirnya dia ketemu lagi dengan kami berdua di meja makan. Dia kasih sebuah judul dan saya puyeng Bapak Ibu. Judulnya gini waktu dia skripsi S1. Gereja internet dalam diplomasi publik kolaboratif. Saya yang tegak lurus pun pusing Bapak ya. Dan ini judulnya IPS punya. Titik 2. Analisis peran aktor non-negara dalam isu perdamaian dunia. Waduh saya bilang saya angkat tangan. Papa silakan anak-anak IPA. Silakan otak-otak yang bercabang itu yang bekerja aja. Saya dukung dalam doa. Singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku, dia sempro judulnya diterima. Kemudian dia lanjutkan, dia wawancara Pastor Obaja, dia wawancara Pastor Jonathan, dia wawancara Pastor Nita. Saya mendampingi dan saya bisa melihat Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar gereja kita dipakai luar biasa untuk mendamaikan dunia lewat gereja internet. Ini luar biasa banget dampaknya. Selesai itu dia skripsi ujian, dia dapat nilai yang terbaik, dia lulus juga puji Tuhan dengan cum laude. Kemudian wah kita bersuka cita banget, Pak Obaja, Pak Jonathan, Mam Nita dikabarin, wah semua happy jadi berkat. Dia lanjutkan S2-nya Bapak Ibu. Di tengah-tengah jalan dia dihubungi sama pihak kampus. Kemudian pihak kampus bilang, Miracle, judul skripsimu itu diterima untuk menjadi jurnal internasional. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Wow, kami bilang, waduh ini anugerah yang sangat amat besar yang bagi kami kayak gak mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Waktu mau ujian aja dosen pengujinya bilang begini, saya tahu GBI Keluarga Allah.
Berarti dia searching Bapak Ibu. Ada di Soho Capital kan lantai 11, dia tahu. Mereka bilang, betul sir. Kalian pusatnya di Solo kan? Betul sir. Saya sering melihat loh pendeta-pendetamu yang perempuan itu, Pastor Nita maksudnya. Khotbah, wirawiri di YouTube sama TikTok kata dia. Iya sir. Kami hanya bisa berkata Tuhan, terima kasih. Dari judul yang saya anggap jelimet, tapi itu jadi berkat. Saya mau beritahu buat kita semuanya, miliki visi yang besar, mimpi yang besar, jangan yang kecil. Saya sering bersaksi anak ini lahir kurang gizi, ya, tapi hanya karena anugerah Tuhan, diperkatakan firman, terjadi pembalikan keadaan. Entah kenapa kayak langsung melejit, tes, gitu. Hari-hari ini dia lagi kerjakan project dengan kampus The Hague di Belanda waktu dia dulu sekolah di sana, sempat kuliah di sana. Mereka kerja sama kolaborasi. Dan saya mau melihat bangsa. Oh, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi visi dan mimpimu. Unlocking the covenant of greatness. Dan kau akan melihat, oh visi yang besar Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Bangkit berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan